Seorang wanita yang masih hidup terkunci di dalam sebuah peti mati. Ruang peti mati sempit ditambah kelabang sedang bertindak. Itu berarti peti mati telah dikubur di tanah. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berhenti meronta dan berteriak. Bagaimana ia bisa keluar dari jalan ketika ia berada dalam situasi seperti ini? Wanita menyalakan senter. Ia menemukan HP. Ini mungkin satu-satunya harapan baginya untuk keluar hidup-hidup. Meskipun ia tidak tahu kata sandi layar kunci. Tapi ia bisa menelepon polisi. Setelah HP-nya terhubung, wanita buru-buru meminta bantuan. Tetapi ketika ujung telepon yang lain bertanya dia sedang di mana, dia tak bisa menjawab. Jika tidak tahu lokasi persisnya, polisi tidak bisa menyelamatkan. Suasana hati wanita itu langsung turun. Ujung telepon yang lain menghiburnya. Lalu minta dia untuk memberikan nomor HP-nya. Mereka dapat menemukan lokasi wanita melalui GPS HP-nya. Tapi HP ini bukan miliknya. Jadi dia bahkan tidak tahu nomor telepon. Pada saat ini, ujung telepon yang lain memberikan informasi penting. Sekarang, hanya melepaskan saja kartu SIM-nya. Lalu berkata dengan polisi nama operator di belakang SIM. Hal ini juga dapat menemukan lokasinya. Wanita itu sepertinya melihat harapan lagi. Dia menggunakan jarum di kartu kerjanya untuk mengeluarkan SIM. Lalu menulis nama operatornya. Dan menelepon polisi. Ujung telepon yang lain menerima informasi darinya. Polisi menyuruhnya harus selalu buka HP-nya. Kami akan menghubungi Anda setelah lokasi terdeteksi. Setelah menutup telepon, wanita mulai mencoba membuka telepon. Tetapi bahkan hanya kata sandi 4 digit. Ini juga sulit untuk diuraikan. Akibatnya, dia tidak bisa membukanya. Dan membuat ponsel dinonaktifkan. Tepat pada saat ini peti mati tiba-tiba bergerak. Wanita kesakitan memukul-pukul kepada peti mati untuk minta tolong. Tapi tidak siapa membantunya. Dia dengan cepat mengangkat telepon dan memutar nomor darurat. Ujung telepon yang lain memberitahunya. Sekarang polisi telah menemukan lokasinya. Mereka sedang mencari dan menyelamat dalam radius 50 meter. Jika ia mendengar suara dari polisi, bisa menendang peti mati untuk menghasilkan suara. Nyaman bagi polisi untuk menemukannya. Wanita itu memohon di ujung telepon untuk tidak menutup telepon. Lingkungan gelap ditambah ruang sempit membuatnya sangat ketakutan. Tapi mereka menolaknya. Jika HP-nya kehabisan baterai sekarang, mereka akan kehilangan kontak. Wanita ini menutup telepon dalam ketidakberdayaan. Lalu, dia menemukan suara organ di gereja. Dia dengan cepat menelepon polisi. Setelah itu, mereka menerima petunjuk penting. Ujung telepon yang lain memberitahunya. Polisi datang ke gereja. Dia merasa kegembiraan di hatinya. Karena dia akan diselamatkan. Tapi 1 jam telah berlalu. Di sekitarnya tak ada suara apapun. Wanita terus menelepon polisi untuk menanyakan apa yang terjadi. Mungkin polisi telah tiba di gereja. Tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada suara organ. Hal yang membuat wanita paling putus asa adalah karena dia memberikan terlalu sedikit informasi. Aplikasi penyelamatannya telah menyelesaikan seluruh proses. Polisi tidak akan melakukan pencarian dan penyelamatan lagi. Jika ingin melanjutkan pencarian dan penyelamatan, maka ia harus mendaftar ulang dari awal. Setelah bilang, mereka menutup telepon. Seorang sedang hidup seperti itu. Tapi terlupakan. Saya harus mengatakan ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang sistem penyelamatan yang aneh. Wanita itu benar-benar putus asa. Dia baik menangis maupun berteriak. Tapi semua sia-sia. Pada waktu ini, situasinya tiba-tiba berubah. Dia mencoba membuka kunci telepon. Dia baru saja memasukkan urutan angka secara acak. Tak disangka, ia benar-benar berhasil membukanya. Dia segera menelepon pacarnya. Tapi tidak ada yang menjawab telepon. Benar saja, di saat-saat penting, pacar adalah orang yang paling tidak bisa diandalkan. Yang lebih penting adalah HP-nya saat ini kehabisan baterai. Sekarang dia benar-benar dalam krisis. Pada saat ini, peti mati tiba-tiba terbuka.
Wajah yang familiar muncul di depan mata wanita itu. Rekan kerja yang peduli bertanya apakah dia baik-baik saja. Ketika dia berpikir ada sesuatu yang salah, dia menemukan ia hanya bermimpi. Dia masih terjebak di dalam peti mati. Wanita itu sangat putus asa. Ketika menonton adegan ini, memang kalian akan berpikir, siapa yang memasukkannya ke dalam peti mati pada akhirnya? Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Wanita setelah menderita cedera kepala yang parah telah menjadi pasien koma. Dia selalu dalam keadaan koma. Saat ini dia tidak bisa bergerak. Dan tidak bisa melakukan apa-apa. Semua yang dia rasakan di dalam peti mati. Semua karena rangsangan eksternal. Dia melihat kelabang di lengannya menggigitnya. Itu sebenarnya karena dokter menyuntiknya. Dia merasakan peti mati bergetar. Karena perawat mendorongnya ke kamar pasien. Dia mendengar organ karena dia sedang difotomai. Dan akhirnya dia merasakan peti mati itu terbuka. Karena dokter sedang memeriksa pupilnya. Semua orang baru saja melihatnya terbaring tak bergerak di tempat tidur. Tetapi sebenarnya dia harus menanggung ruang mencekik yang menakutkan semacam ini. Mungkinkah dunia spiritual pasien koma benar-benar seperti ini?